Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1920202124. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi, karakteristik, dan juga pemilihan metode pembelajaran. Adapun pembahasan yang pertama adalah mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran menurut Heinisch. Heinisch membagi media pembelajaran menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah media yang tak diproyeksikan, di mana media yang tak diproyeksikan ini terbagi atas 3, yaitu benda nyata dapat berupa potongan, ataupun spesimen dan juga pameran. Lalu model, dapat kita artikan model ini adalah benda 3 dimensi yang merupakan suatu tiruan dari benda yang asli atau benda yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah bahan grafis, berupa gambar, chart, grafik, poster, ataupun kartun. Lalu yang kedua adalah media yang diproyeksikan. Media yang termasuk dalam media yang diproyeksikan adalah overhead transparency atau OHT dan juga slide suara. Lalu yang ketiga adalah media audio. Jadi media audio ini merupakan rekaman audio yang dapat kita pergunakan untuk memberikan suatu penjelasan, suara-suara binatang, suara resonansi bunyi pada tabung, dan juga suara sirene pada efek Doppler serta nada. Di mana rekaman ini dapat dilakukan dalam bentuk format kaset ataupun audio CD. Lalu yang keempat adalah media video. Media video ini banyak dipergunakan sebagai alat pembelajaran. Mengapa? Karena memiliki kemampuan video untuk memanipulasi waktu serta ruang, di mana objek yang tidak ada di suatu daerah dan tidak ada di lingkungan sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah itu dapat dipelajari melalui video. Lalu, media berbasis komputer. Jadi media berbasis komputer ini ialah meliputi tutorial, praktik dan latihan, permainan, simulasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Di mana media berbasis komputer ini adalah suatu proses pembelajaran yang dapat terjadi secara individual sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik, serta mampu menampilkan unsur audiovisual. Dan yang terakhir adalah multimedia kit, yaitu terdiri atas beberapa jenis media yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran suatu topik tertentu yang dilengkapi dengan panduan belajar dan lembar kerja modular. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi metode pembelajaran menurut fungsinya. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung, di mana situasi ini adalah guru ataupun pendidik merupakan pemegang kendali dalam proses pembelajaran. Jadi strategi ini sangat diarahkan oleh guru. Lalu strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu strategi ini lebih berpusat pada peserta didik, di mana strategi ini dapat disebut sebagai pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga dapat dikatakan penemuan. Lalu, strategi pembelajaran interaktif. Jadi, strategi pembelajaran interaktif ini adalah merujuk kepada bentuk suatu diskusi ataupun saling berbagi di antar para pelajar. Lalu yang keempat yaitu strategi belajar melalui pengalaman. Jadi, strategi ini berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas, misalnya bermain, peran, ataupun dapat observasi, survei, dan juga simulasi. Dan yang terakhir adalah strategi belajar mandiri. Jadi strategi belajar mandiri ini adalah menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan ataupun menentukan kecepatan belajarnya. Lalu yang kedua adalah pemilihan metode pembelajaran, di mana ada beberapa langkah atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam memilih metode yang akan dipergunakan nanti. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuan ini seperti misalnya, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai,
misalnya itu masuk kawasan kognitif ataupun afektif ataupun psikomotor. Dapat juga jenis rangsangan apa yang ditekankan, misalnya apakah penglihatan, pendengaran, atau keduanya. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan pendidik atau guru dalam memilih jenis media yang tepat, misalnya apakah yang tepat itu media realita ataupun audio ataupun media visual, visual gerak ataupun visual diam, dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah peserta didik. Jadi guru harus memperhatikan peserta didiknya juga sebelum menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Di mana peserta didik kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru harus mempertimbangkannya. Yang ketiga adalah sumber belajar. Jadi setiap pendidik ataupun guru itu harus terlebih dahulu mengenali kecenderungan materi yang akan dipergunakan untuk pembelajaran nanti. Lalu yang keempat adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini apakah tersedia di sekolah itu atau tidak? Jika tersedia, maka harus mencari metode apa yang ada atau sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Jadi fasilitasnya seperti misalnya proyektor, alat peraga, yang turut menentukan metode mengajar yang akan dipakai guru. Jadi guru itu harus memilih metode yang mana didukung oleh fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Jika misalnya di sekolah tersebut tidak ada fasilitas yang dapat mendukung metode yang dipilih guru, maka guru harus memilih metode lain yang mana dilengkapi fasilitas di sekolah tersebut. Lalu yaitu situasi. Nah, situasi ini misalnya guru juga harus memperhatikan keadaan peserta didik, keadaan guru itu sendiri, keadaan kelas, keadaan cuaca juga. Jadi harus diperhatikan untuk pemilihan metode pembelajaran. Lalu yaitu partisipasi, di mana partisipasi ini maksudnya metode yang dipilih itu harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya, apakah peserta didik itu ikut berpartisipasi atau tidak. Dan yang terakhir adalah guru itu sendiri. Jadi seorang guru itu harus memahami ataupun mengerti metode apa yang akan ia pergunakan dan disesuaikan dengan kemampuan dia dan juga kebutuhannya dalam mengajar. Baiklah, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.